Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di sini suasananya segar ya, segar sekali, segar sekali, tidak hanya segar, badan kita segar, masya Allah. Ini suhunya pas dengan tubuh kita dan kicau-kicau burung liar tetap bisa kita dengar, masya Allah. Mereka bertasbih atas nikmat dan hari yang diberikan padanya, pada makhluk-makhluk yang liar itu, dan kita bisa menikmatinya. Salat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sahabat semua, saya akan cerita sedikit tentang pengalaman seorang hamba Allah. Sekali lagi di sini saya memerankan diri sebagai dirinya, sebagai hamba Allah tersebut. Ya ini begini, jadi mungkin 1 atau 2 bulan yang lalu ya, ketika awal-awal pandemi ini kan beberapa masyarakat atau hampir semua masyarakat itu memerlukan masker. Nah, ketika saya coba baca-baca di FB, di status status WhatsApp ya, status WhatsApp dari teman-teman sekampung itu, dia menuliskan akan membagikan masker pada warga atau masyarakat di desa. Nah, kemudian serentak atau sejenak apa ya, spontan saya japri saya japri ke dia, Gus mau bagi berapa gitu. Terus dia mengatakan satu rumah mungkin dua. Terus harganya berapa per piece-nya satunya? Itu saya tanyakan seperti itu. Dia mengatakan satu piece-nya 2.500 karena ini dikerjakan oleh teman dari Lazis. Oh ya, teman tersebut pengurus Lazis ya, pengurus Lazis NU, atau Nuker, atau yang mengurusi koin NU Peduli itu. Nah, saya pikir kalau cuma satu kakak itu dua, itu kan kurang ya. Paling tidak satu kakak itu ada ayah, ibu, dan katakanlah minimalis satu orang anak, kan pastinya tiga. Maka saya sampaikan, ya Gus, saya nyumbang 100, mana 100 piece ya, berarti kan 250.000 saat itu. Nah, padahal saat itu saya itu tidak punya uang sama sekali, ataupun ada tapi tidak cukup lah ya, jadi hanya untuk transport dan sebagainya ya, untuk kebutuhan kami sehari-hari, saya sehari-hari. Nah, tapi nggak tahu kenapa dalam benak saya itu yakin sekali bahwa saya akan bisa memberikan 250.000 kepada Lazis atau kepada NU Care tersebut untuk pembelian masker, untuk pembagian masker. Nah, akhirnya bener ya, saya janji besoknya, dan ternyata belum bisa, dan besoknya lagi ketika para pengurus saat itu rapat. Nah, saya ditunggu, ternyata saya juga tidak bisa datang. Oke, besok pagi aja saya gitu. Dan masya Allah ya, ternyata pagi saya harus ngantor, dan sore saya pulang. Itu tanpa disangka, tanpa dinyana, itu eh, ada apa, teman kerja ya, bukan teman kerja ya. Jadi seorang teman itu memang menggunakan sebagian lahan saya untuk jualan ya, untuk jualan. Nah, tapi saya tidak berpikir untuk ada sesuatu ya. Ternyata si teman saya itu sore-sore itu datang. Itu ngasih, nih, dagangan saya laku, ini saya kasih apa ya, semacam bagi hasil atau apalah pokoknya. Itu 400.000, masya Allah. Saya langsung madeg gitu, ya Allah, ini saya kemarin itu berjanji untuk ngasih 250.000, tapi Allah kasih 400.000 cash ya. Dan itu sama sekali saya tidak menyangka, saya tidak nyana, saya tidak menduga, karena saya memang tidak ada ikatan kerjasama dengan teman saya tersebut yang pokoknya wis nggunen. Dan alhamdulillah ya, itu yang terjadi, masya Allah. Dan akhirnya tidak tidak perlu berpikir panjang, itu langsung saya kasihkan 250.000 untuk itu tadi ya, untuk masker itu tadi. Dan yang sisanya ya tak persen ke lah pada
pada ibu dan pada istri saya ya. Masya Allah luar biasa ya. Sahabat semua, ternyata ini saya saatnya berpikir, Masya Allah, ternyata sebenarnya kita sodakoh itu sudah disediakan tuh. Rezeki itu sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jadi ya seperti tadi lah. Saya sama sekali istilahnya nggak kerja ya, istilahnya tidak berusaha dalam arti yang spesifik ya untuk mendapatkan 250.000 itu untuk kita kasih ya, untuk saya kasihkan ke pengurus nungkar tersebut. Tapi Allah tiba-tiba dengan karena apa ya, karena saya nggak tahu ya, karena itu memang prerogatif Allah. Ternyata Allah sangat sayang pada hambanya, ya artinya dalam hal ini saya itu ngasih uang 400.000 untuk menunaikan janji ya, janji saya kepada NU tersebut. Itulah luar biasanya sebenarnya. Gini ya, sakjane janjannya itu yang kita kasihkan itu sudah disisihkan oleh Allah. Cuma kadang itu kita itu apa, kemelelet ya, kemelelet seakan-akan wah ini loh harta milikku kemudian saya sedekahkan. Tapi sebenarnya kan itu tadi ya, itu sudah disediakan oleh Allah untuk kita sebagai penyalur dari itu tadi, rezeki tadi. Cuma kadang-kadang kita itu buat-buatan merasa bahwa yang diberikan Allah itu milik kita, milik kita secara pribadi, dan kita punya hak untuk mengeluarkannya. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari kejadian itu tadi loh ya, itu Allah ngasih ke kita untuk dikasih orang lain ya, untuk disalurkan ke yang lebih membutuhkan misalnya. Ini mari apa ya, apa istilahnya ya, kita resapi kejadian itu, dan saya yakin kita semua pernah melakukan seperti itu. Ini sekali lagi karena sifat posesif dari manusia. Sebenarnya kita itu dititipi tapi merasa itu miliknya, padahal itu sama sekali bukan miliknya, tapi kita dikasih amanah untuk mengelola dan memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan sesama. Sahabat semua, ini mungkin ya yang pagi ini yang bisa saya ceritakan atau saya share ya, bagi sekali lagi cerita-cerita dari hamba Allah itu luar biasa ya. Kejadian-kejadian yang sangat luar biasa, tidak dinyana-nyana, tidak diduga-duga, dan itu bisa kita jadikan sebuah pelajaran sebagai ayat-ayat Allah yang bertebaran di muka bumi ini. Semoga kita tetap selalu mampu membaca dan mengambil hikmah apa yang terjadi di hadapan kita, dan semoga selalu Allah menjadikan hati kita itu bersyukur atas semua nikmat yang diberikan. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.